Bangsa dan Peradaban, Persatuan dan Perpecahan. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Di dunia saat ini, ada beberapa kelompok etnis yang hidup berdampingan dalam satu peradaban. Dan sebagai negara yang bersatu, China tampaknya menjadi satu-satunya negara yang telah ada di dunia tanpa terhenti selama lebih dari 2000 tahun. Ilmuwan Inggris mengatakan bahwa China bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah peradaban. Sebenarnya, bangsa dan peradaban sama-sama merupakan komunitas yang dibayangkan. Akan tetapi, bangsa adalah komunitas yang bertindak. Sedangkan peradaban adalah komunitas nilai, pandangan, dunia, dan praktek. Seperti diketahui, negara terbesar di dunia adalah Rusia. Namun, budaya Rusia terutama berasal dari Barat, yang diperkenalkan oleh Peter the Great. Meskipun ada lebih dari 10 republik di Uni Soviet selama era Soviet, dan ada juga banyak negara non-Rusia di republik ini. Namun, budaya Rusia secara umum masih sangat dominan. Gereja Ortodoks Rusia juga terpisah dari agama Kristen, sehingga dari sudut pandang ini, budaya Rusia masih merupakan budaya Eropa secara keseluruhan. Masalahnya adalah bahwa sebelum Rusia hari ini, dulu ada Uni Soviet bersatu yang sangat adidaya. Akan tetapi, sangat disayangkan, Uni Soviet hanya bertahan kurang dari 70 tahun. Jika masyarakat global saat ini dapat merangkum pengalaman dan pelajaran dari semua aspek keberadaan Uni Soviet, itu bakalan merupakan harta karun penting bagi peradaban manusia. Hanya saja, warga Rusia sendiri maupun dunia tampaknya tidak punya minat untuk menggali lebih dalam harta karun besar ini sekarang. Amerika Serikat juga merupakan negara yang sangat kuat dengan populasi lebih dari 300 juta dan luas daratan yang sebanding dengan China. Dalam bidang ekonomi, politik, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, Amerika Serikat berada di garis terdepan dunia. Budaya Amerika Serikat memang sangat gado-gado, atau dalam istilah modern sangat beraneka ragam. Hanya saja keragaman ini sangat terbagi-bagi dan tidak terlalu banyak elemen yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Atau dapat dikatakan masing-masing budaya berjalan dengan caranya sendiri dan menjadi sistem yang mandiri. Misalnya imigran Eropa, keturunan Afrika, imigran Amerika Latin, imigran Asia, dan budaya nasional lainnya berkembang dengan caranya tersendiri. Tentu saja, budaya imigran Asia di Amerika Serikat juga tidak bersatu, seperti keturunan China, Jepang, dan Korea yang saling terkait tetapi berbeda. Sementara di antara budaya negara-negara Asia Barat ada India, Persia, dan Arab. Tampaknya semua budaya dari orang-orang atau etnik yang berbeda ini tergabung bersama di benua Amerika Utara. Tetapi sayangnya, tidak ada banyak komunikasi nyata atau perpaduan di antara mereka. Sebagai negara yang tampaknya sangat kuat, namun keretakan di Amerika Serikat sepertinya tidak pernah hilang. Tentu saja karena dominasi budaya Eropa, khususnya budaya Anglo-Saxon di Amerika Serikat, menyebabkan budaya bangsa lain tertindas oleh dominasi ini. Paman Sam bersatu setelah Perang Saudara. Jika bagian utara tidak menang dalam Perang Saudara, maka Amerika Serikat pada waktu itu pasti akan terpecah belah dan tidak akan ada Paman Sam hari ini. Penyatuan Amerika Serikat meletakkan dasar yang relatif kokoh bagi industrialisasi kapitalisme di Amerika Serikat dan memberikan dukungan yang sangat berkualitas bagi Amerika Serikat untuk menjadi kekuatan dunia nantinya. Namun, di Amerika Serikat saat ini, faktor perpecahan internal terus berlanjut membentuk badai besar yang sempurna. Mungkin kita tidak dapat menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terpecah belah, tetapi dari segala badai-badai kecil yang telah terakumulasi, tampaknya tidak mudah bagi Paman Sam untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Sementara negara-negara lain dengan wilayah daratan yang luas seperti Kanada atau Australia memiliki populasi yang terlalu sedikit dan budaya yang sama dengan Amerika Serikat atau Inggris. Sehingga negara jenis ini tidak memiliki aspek yang sangat unik dalam perkembangan peradaban. Selanjutnya, saya tidak sepenuhnya memahami tentang India, jadi sulit untuk membuat komentar mendalam. Namun, dari segi sejarah, susunan peradaban di India saat ini benar-benar terlalu rumit. Anda bisa mengetahui kerumitannya dengan melihat jenis-jenis bahasa daerah di India.
Apalagi semua negara bagian di India memiliki kemandirian yang sangat besar, dan banyak hal hanya bisa diselesaikan oleh wilayah bagian tersebut, sehingga pemerintah pusat sepertinya tidak bisa berbuat banyak. India sangat ingin menjadi superpower terbesar di dunia. Tetapi jika mereka tidak dapat membentuk kohesi internal yang sangat kuat, sangatlah sulit untuk menentukan kapan impian superpower ini akan terwujud. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, ada beberapa kekuatan besar Eropa ingin mencapai reunifikasi Eropa. Jalan kehidupan Uni Eropa sampai hari ini juga telah melalui lebih dari 70 tahun. Secara budaya, perbedaan antara negara-negara Eropa tidak terlalu besar, seperti apakah itu Eropa Timur atau Eropa Barat. Semua gaya bangunan klasik di beberapa kota sangatlah serupa. Walau demikian, Eropa masih tidak mudah disatukan. Selain unsur Perang Dingin, masih ada banyak perbedaan antara Eropa Timur dan Eropa Barat, seperti kepentingan dan tuntutan berbagai negara tidak persis sama. Alasan lainnya, setiap negara di Uni Eropa sangat mementingkan kepentingannya sendiri. Ini sebenarnya bukanlah suatu masalah, namun hal ini telah menyebabkan kurangnya koordinasi dan integrasi secara keseluruhan. Sebagai contohnya, jika satu negara anggota Uni Eropa tidak setuju dengan suatu proposal tersebut pasti tidak akan dapat dilanjutkan, apalagi mencari resolusinya. Setiap negara Uni Eropa memiliki kepentingan dan rasa ego yang sangat tinggi, tetapi rasa tanggung jawab dan kewajiban yang tidak mencukupi. Setiap negara hanya ingin memiliki, tetapi tidak bersedia untuk berkorban atau melayani. Ini adalah titik masalah merepotkan dari negara Uni Eropa. China juga pernah mengalami masa seperti Eropa ini pada periode negara-negara berperang. Namun, setelah dinasti Qin menyatukan 6 negara, China baru membentuk sistem prefektur dan kabupaten. Negara Eropa saat ini tampaknya seperti suatu Uni Eropa yang terpadukan, tetapi itu bukan sistem county, melainkan seperti sistem feodal. Di permukaan, negara-negara Eropa tampak sangat bersatu, tetapi pada kenyataannya setiap negara-negara Eropa masih memiliki berbagai pemerintahan. Setiap pemerintahan atau pangeran memiliki seperangkat sistem dan sistem independennya sendiri untuk mengelola negara. Meskipun mereka bersatu dalam mata uang euro, namun kesatuan aspek lainnya selalu sulit terintegrasikan. Tentu saja, sangat penting bahwa mata uang Uni Eropa dapat disatukan. Namun, jika yang seharusnya dipersatukan di bidang lain tidak dipersatukan, maka makna kesatuan moneter juga akan semakin melemah nantinya. Apakah Uni Eropa di masa depan dapat menerapkan sistem county juga merupakan faktor kunci apakah Eropa benar-benar dapat mencapai unifikasi. Sekarang, sepertinya jalan ini tidak mudah untuk diterapkan. Tetapi jika jalan ini tidak diwujudkan, maka persatuan Uni Eropa yang sebenarnya tidak akan dapat tercapai. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!